Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para hadirin, hadirat, ikhwatu iman, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Muhajirin untuk menyampaikan dan mendapatkan beberapa penjelasan tentang Islam. Mudah-mudahan kajian Islam ini menjadi media untuk meningkatkan ilmu, menguatkan iman, dan menggerakkan untuk beramal saleh sampai akhir hayat kita. Ikhwati iman, sebagaimana yang sudah kita agendakan dahulu, kita mulai sekarang pembahasan sesuai dengan agenda kita. Pada malam Senin yang ketiga sekarang ini, kita akan membahas tentang al-aqaid al-islamiyah atau akidah Islam, yang pokok bahasan utamanya membahas tentang rukun iman dan beberapa hal yang terkait dengan rukun iman itu. Kalau tidak salah kita sudah membahas rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, ditambah dengan memahami dunia goib, ya, mempelajari tentang alamul jin, alam jin dan juga setan. Dan kita cukupkan dulu walaupun masih ada. Kita akan masuk sekarang kepada pembahasan rukun iman yang ketiga. Jadi al-imanu bil kutub. Jadi iman kepada kitab-kitab suci. Nah, dikatakan kepada kitab-kitab suci karena kitab suci itu lebih dari satu. Dan semuanya harus kita imani. Bukan hanya beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang kita jadikan pedoman, tapi juga beriman kepada kitab-kitab suci yang lain sebelum Al-Quran. Nah, kita perlu menjelaskan pengantar dulu. Sebelum masuk kepada iman kepada kitab suci, nah sebagai pengantar, kita akan menjelaskan mengapa harus ada kitab suci? Mengapa Allah itu menurunkan kitab suci untuk umat manusia kepada para nabi dan rasul? Jawaban yang tepat duka teuing cenah. Nah, ini sebagai pengantar kita akan membacakan beberapa ayat Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, langit dan bumi itu dengan serius dan punya tujuan. Bukan dengan main-main dan tanpa tujuan, bukan itu. Nah, kita kutip misalkan dalam surat Al-Anbiya ayat 16. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas samaa wal ardo wa ma bainahuma laibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya untuk main-main. Jadi Allah tidak sedang bermain dalam menciptakan langit dan bumi, tapi itu sungguh-sungguh, Pak. Jadi bukan heureuy, ya, bukan guyon, tapi seriously itulah. Kemudian pada surat lain Shad ayat 27 Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas samaa wal ardo wama bainahuma," sama dengan tadi batila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan batila, dengan sia-sia. Juga tidak dengan aing-aing, Pak, ya. Tidak percuma, tapi ada tujuan di balik penciptaan langit dan bumi. Nah, di dalam surat ini, Pak, Ali Imran, tentang doa ulul albab, ya. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan itu semua
untuk batil, untuk tidak ada gunanya, tapi ada guna, ada manfaat, ada tujuan. Nah, ini penting untuk diketahui hadirin sekalian. Nah, walaupun ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mengusik pikiran kita, biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang agnostik atau ateis. Mereka yang tidak mau beragama, bahkan tidak bertuhan. Ada orang tidak beragama, tapi bertuhan. Ini sama sekali ada orang beragama tidak, bertuhan tidak. Ateis ya, ada agnostik. Mereka itu suka menyampaikan pernyataan. Coba kalau agama itu benar, agama itu baik. Kalau Tuhan itu maha baik, maha benar. Nah, kenapa Allah menciptakan nyamuk yang menimbulkan penyakit? Nah, ini kan. Mengapa Allah menciptakan gempa bumi? Mengapa ada banjir? Mengapa ada longsor? Mengapa ada peperangan? Mengapa ada pembunuhan? Mengapa ada kejahatan? Gimana jawabannya, Pak? Apabila Allah itu baik, tentu harus baik semua ciptaannya. Nah, ini kalau dalam filsafat agama namanya problem of evil, Pak. Jadi persoalan keburukan, baik keburukan alam ataupun keburukan moral. Kalau keburukan alam, ya adanya penyakit, adanya wabah, adanya bencana alam, adanya peperangan. Itu keburukan alam. Gunung meletus kan, ada tsunami, ada keburukan moral. Kenapa ada orang yang membunuh? Kenapa ada orang yang mencuri? Kenapa ada orang yang korupsi? Kenapa ada orang yang jahat? Coba kalau alam itu baik semua, manusia baik semua, itu kan menjadi idaman buat kita. Nah, itu keraguan-raguan yang dilontarkan oleh orang-orang ateis dan agnostik. Ya, sebenarnya kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, Allah menciptakan apapun yang ada itu tidak main-main, tidak sia-sia, tapi ada hikmah, ada kebaikan di balik semua ciptaannya. Meskipun sepintas ada keburukan. Contoh Pak ini, mengapa Allah menciptakan nyamuk? Kenapa? Coba kalau nyamuk dihilangkan. Kalau nyamuk dihilangkan, tidak ada pabrik obat nyamuk. Kalau tidak ada pabrik obat nyamuk, tidak ada karyawan yang bekerja di sana. Tapi dengan adanya nyamuk, ada pabrik obat nyamuk dan ribuan orang mendapat pekerjaan gara-gara nyamuk. Makanya orang yang kerja di pabrik obat nyamuk berterima kasih nyamuk, tanpamu aku nganggur. Kata siapa? Kata orang yang kerja di pabrik obat nyamuk. Nah, dengan adanya nyamuk, ada gigitan, timbul penyakit. Nah, dengan adanya penyakit, maka para ahli farmasi berpikir bagaimana membuat obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Maka para ahli farmasi itu berhutang budi kepada nyamuk. Untung ada nyamuk, saya punya pekerjaan. Sebagai apa? Meracik obat gara-gara gigitan nyamuk. Dokter juga punya kerjaan, banyak pasien. Tanpa nyamuk saya nganggur, kurang penghasilan. Terima kasih nyamuk, itu nyamuk Pak. Jadi ternyata kalau dipikirkan dengan mendalam, memang Allah tidak sia-sia, tidak main-main dalam menciptakan alam beserta hukum-hukum alam yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, dulu ada cerita klasik ya, ada seorang laki-laki yang duduk di bawah pohon beringin. Sedang duduk ya, bukan duduk, berbaring bahkan ya, berbaring. Dia melihat ke atas. Apa manfaatnya Allah menciptakan pohon beringin yang pohonnya besar, tinggi, tapi buahnya kecil-kecil. Kenapa kalau pohon labu pendek-pendek tapi buahnya gede-gede? Ini perasaan Allah tuh kurang tepat. Kurang tepat. Pohon beringin yang tinggi besar, buahnya kecil. Pohon labu yang pendek kecil, buahnya gede. Nah, itu sedang dia berpikir, tidur di bawah pohon beringin. Nah, tidak lama bangun dia.
Kenapa bangun? Ada buah beringin yang jatuh menimpa kepalanya. Terbangun. Untung pohon beringin buahnya kecil. Kalau gede, kepala saya pecah. Ya, memang Allah tuh maha adil, maha baik. Menciptakan pohon beringin, buahnya kecil. Sebab banyak orang yang tidur, termasuk saya. Betul hebat Allah tuh adil. Nah ini kan karena berpikir pendek sehingga sesuatu yang kelihatan buruk jadi buruk ya. Jadi ibarat iman tadi pertanyaan kenapa ada bencana alam, kenapa ada perang, kenapa ada wabah penyakit, itu keburukan di alam itu di baliknya itu ada kebaikan, bencana alam, longsor, banjir, ternyata tanah jadi subur. Kemudian wabah penyakit, ternyata ilmu kedokteran semakin berkembang. Manusia jadi pinter kan, obat-obatan semakin banyak ditemukan. Karena ada wabah penyakit. Ada pencuri, maka polisi semakin terampil dalam mengasah kemampuannya. Coba kalau tidak ada pencuri, polisi nganggur, Pak. Ramai jadi polisi, tidak ada kejahatan. Ini hadirin sekalian. Nah, termasuk juga ciptaan Allah yang paling tinggi itu kan manusia. Langit, bumi, dan isinya kan manusia di dalamnya. Ternyata manusia itu ciptaan Allah yang paling tinggi. Puncak ciptaan. Allah ciptakan manusia pun itu tidak main-main. Tidak sia-sia, tapi ada tujuannya. Nah, ini saya bacakan Pak beberapa ayat tentang penciptaan manusia. Ya, di sini ayat pertama surat Ad-Dariyat ayat 56. Ya, ini sudah terkenal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Berarti binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat diciptakan bukan untuk beribadah kepada Allah. Yang diperintahkan beribadah itu hanya manusia dengan jin. Nah, satu Pak. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini sudah pernah dibahas Pak, surat Al-Baqarah 30 yang mengatakan begini, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Nah, tadi surat Ad-Dariyat 56 menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana aturan beribadah itu? Apa saja ibadah itu? Bagaimana caranya? Bagaimana aturannya? Nah, tentu yang berhak memberikan aturan adalah pencipta manusia, Allah Rabbul Alamin. Lewat apa? Nah, itu lewat kitab suci. Allah turunkan kitab suci lewat orang terpilih, Rasul atau Nabi, isinya menjelaskan bagaimana cara beribadah itu. Nah, kemudian khalifah. Apa khalifah itu hadirin? Khalifah itu orang yang memiliki delegasi dari Allah untuk memakmurkan bumi, untuk membudayakan alam. Nah, dengan manusia jadi khalifah, maka manusia itu mengembangkan ilmu dan teknologi. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana cara mengolah bumi yang benar? Bagaimana cara berekonomi yang baik? Bagaimana berbudaya yang sesuai dengan aturan Allah? Bagaimana berpolitik yang punya nilai akhlak yang tinggi? Nah, ini semua butuh panduan. Nah, siapa yang memberikan panduan? Tentu pencipta manusia. Lewat apa? Lewat kitab suci yang diturunkan lewat orang terpilih, Nabi atau Rasul. Ada lagi Pak ayat yang ketiga tentang manusia ini. Ini surat Al-Ahzab ayat 27. Ayatnya begini, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula.
Ayat terakhir ya Pak ya. Ayat terakhir Al-Ahzab. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada siapa? Kepada langit, bumi, dan gunung. Ini bahasanya bahasa kiasan. Jadi Allah menawarkan, hai langit, maukah kamu menerima amanah? Hai bumi, siapkah menerima amanah? Hai gunung, siapkah menerima amanah? Bagaimana? Mereka menolak. Kata langit, tidak sanggup. Kata bumi, tidak bisa. Kata gunung-gunung, saya tidak mampu. Nah, jadi langit, bumi, gunung tidak siap menerima amanah Allah. Wa asfaqna minha, mereka takut tidak bisa melaksanakan amanah itu. Tapi siapa yang menerima? Wa hamalahal insan, manusialah yang menerima amanah. Innahu kana zoluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah aniaya dan bodoh. Nah, apa itu amanah? Amanah dari Allah itu yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, mereka menolak, manusia menerima. Itu menurut pendapat yang paling kuat adalah din, agama Islam. Nah, jadi yang siap menerima agama, siap menjalankan agama itu hanya manusia. Langit, gunung, bumi menolak menerima agama, hanya manusia. Nah, bagaimana ajaran agama itu? Apa saja perintah-perintah dalam agama? Apa larangan-larangan dalam agama? Apa petunjuk dalam agama? Butuh panduan. Nah, panduannya dari siapa? Dari yang memberikan amanah. Lewat apa? Kitab suci. Maka Allah turunkan kitab suci lewat orang terpilih, Nabi dan Rasul. Itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat, nah ini surat Al-A'raf nih 172. Ini menceritakan pengalaman kita dulu di alam ruh. Ini kita yakin karena Quran menyebutkan. Nah, ketika manusia di alam ruh itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Apakah kalian mengakui aku sebagai Rabb kamu? Alastu birabbikum. Apa jawabannya? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Bala itu beda dengan na'am. Kalau na'am itu iya, kalau bala itu tentu saja. Siap gitulah kalau bala. Kalau bala-bala jarang ada sekarang. Dulu pada Isa suka ada bala-bala Pak. Bala itu opus ya tentu saja. Nah ini kesaksian di alam ruh. Kalau kata para pemikir muslim ini ada perjanjian primordial katanya. Perjanjian prenatal. Perjanjian sebelum lahir. Jadi jauh sebelum manusia lahir ke dunia sudah ada ikatan janji, bukan ikatan cinta apa, ikatan janji dengan Allah bahwa manusia akan mengakui Allah sebagai Rabb. Nah, ketika datang ke alam dunia, ada yang berkomitmen seperti kita, ada yang menyimpang. Kenapa? Tidak ingat lagi ya dan banyak godaan. Nah, ini janji untuk mengaku Allah sebagai Rabb. Nah, bagaimana caranya itu? Butuh penjelasan, butuh panduan. Maka Allah turunkan kitab suci kepada orang yang terpilih, Nabi dan Rasul. Ini sebagai pengantar, Pak, urgensi pentingnya kitab suci bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan untuk beribadah. Butuh panduan agar ibadahnya tepat. Manusia diciptakan jadi khalifah ya, pengelola alam semesta, pemakmur bumi, butuh panduan supaya tepat dalam mengatur bumi. Ketiga, manusia itu mengemban amanah untuk melaksanakan agama. Bagaimana caranya? Butuh panduan kitab suci. Keempat, manusia itu punya ikatan janji sejak di alam ruh untuk apa? Untuk mengakui Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pengatur alam. Nah, bagaimana aturan Allah itu? Nah, butuh kitab suci sebagai panduan. Nah, kita akan jelaskan Pak beberapa hal terkait kitab suci. Pertama, pengertian. Apa itu kitab suci? Memang ada kitab kotor gitu?
Ya, ini pada dasarnya kitab itu suci. Kenapa? Karena kitab itu, Pak, bentuk namanya kutub ya. Kitab itu satu, kalau kutub itu banyak. Arti harfiahnya kitab itu adalah kumpulan tulisan atau kumpulan ajaran yang dituliskan atau kumpulan pesan-pesan Allah yang tertulis ya. Itu namanya kitab. Disebut suci, kenapa? Karena isinya adalah kebenaran dari Allah yang maha suci. Nah nantinya kalau misalkan Bapak itu membaca kitab suci, ternyata isinya jorok Pak, itu bukan kitab suci, kitab kotor itu, bukan dari Allah. Nah nanti kita akan bacakan Pak ya, kitab suci bukan Quran. Saya bawa tuh catatannya, yang isinya itu pornografi, porno aksi dan kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik. Sehingga kita bertanya, ini kitab suci atau kitab kotor ini? Dan itu dipegang oleh kebanyakan umat manusia di dunia. Dan mereka mengklaim kitab suci. Nah, tapi isinya ternyata kitab kotor. Kenapa? Karena isinya banyak tentang pornografi, porno aksi, pelecehan kepada orang-orang suci, bahkan pelecehan kepada pencipta alam. Kalau nggak sabar, tunggu aja Pak, sebulan lagi lah. Pekan ketiga nanti ya. Jadi kitab suci adalah kumpulan pesan-pesan Allah yang tertulis ya. Disebut suci karena itu isinya adalah kebenaran dari Allah yang maha suci. Tidak mungkin ada kekeliruan, kesalahan, keburukan dalam kitab suci. Nah hadirin, berapa banyak kitab suci? Jawabannya banyak sekali. Itu banyak hadirin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 213, jadi selama ini kan mengatakan cuma 4 Pak ya, Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu yang ada namanya. Sebenarnya banyak, Suhuf ya 5 paling ya. Itu masih banyak. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 213, itu setiap nabi, nah itu membawa kitab suci. Kita bacakan ayatnya. Kana nasu umatau wahidah. Manusia adalah umat yang satu. Faba asallahu nabiyyin. Lalu Allah mengutus beberapa nabi. Nabiyin itu banyak nabi. Mubasyirin wa mundirin. Menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada manusia. Wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaq. Dan dia turunkan kepada mereka kitab suci dengan benar. Kepada siapa? Kepada para nabi. Tentu banyak. Nah, jadi bukan hanya 4 atau 5 ya. Itu lebih dari 4 dan 5. Setiap nabi itu katanya membawa kitab suci. Nah, cuman kalau kita lihat nama yang disebutkan di Quran itu ada 4 lah atau 5. Karena yang kelima itu namanya Suhuf, yang turun kepada Musa dan Ibrahim. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Ayo Pan baca gitu. Itu ada, saya kalau baca surat itu ada alaihissalam, jangan ditambah Pak. Itu dengarkan aja, jangan ditambah dengan alaihissalam. Ya, jadi ini suhuf lembaran ya. Kalau kitab kan itu kumpulan tulisan, suhuf lembaran seperti kepingan clipping lah itu, atau seperti arsip dalam map, itu suhuf namanya. Kalau kitab itu buku, kumpulan pesan Allah yang tertulis. Nah itu suhuf. Kemudian nama kitab suci yang dijelaskan di Quran ada 4 memang. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran banyak tuh ayat-ayatnya. Misalkan di dalam surat Al-Maidah 44, Inna anzalna Taurata. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat. Biha hudan, di dalamnya ada petunjuk. Wa nurun, dan ada cahaya untuk menerangi kehidupan manusia. Kemudian dalam surat Al-An'am
ayat 91 dijelaskan, Qul man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Siapakah yang menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa? Tentu Allah ya. Jadi Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah kita bisa melihat Taurat sekarang yang asli? Tidak. Tapi kalau Taurat yang sudah campuran ada. Si Bapak ingin tahu nanti kita tunjukkan ya Taurat yang sekarang ditemukan tapi tidak asli lagi. Yang kedua adalah ada namanya Zabur, Pak. Oh iya, apa arti Taurat? Taurat itu artinya hukum-hukum artinya. Zabur apa artinya Zabur? Itu pujian atau mazmur ya. Dan ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Al-Isra ayat 55 mengatakan wa ataina Dawuda zaburo, dan kami berikan kepada Daud itu zabur. Apakah sekarang masih ada? Yang asli tidak ada. Tapi kalau yang campuran asli dan tidak asli ada, Pak. Yang ketiga adalah Injil. Nah, Injil ya. Apa arti Injil? Itu artinya kabar gembira akan Nabi Isa alaihissalam. Itu Injil. Maka diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dikatakan waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam, dan kami iringkan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Di Quran Pak kalau bicara Nabi Isa pasti Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi Isa itu adalah punya ibu saja, tidak punya ayah. Makanya Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Memang di dalam percayaan orang Kristen itu ada bapak Nabi Isa namanya Yusuf, tapi itu bukan bapak kandung, bapak tirinya. Setelah Nabi Isa lahir, Nabi Maryam menikah dengan laki-laki. Ya dengan laki-laki pastilah namanya Yusuf, dari Arimatea ya namanya tuh. Nah maka tetap aja kalau Quran mengatakan Isa ibnu Maryam. Ini untuk apa? Untuk mengoreksi ya keyakinan orang-orang Kristen yang mengatakan Isa itu anak Allah, ya. Bukan Allah, anak Allah itu. Jadi Isa itu anak Allah. Nah Quran mengoreksi yang benar Isa itu bukan anak Allah tapi putra Maryam, Isa Maryam. Nah, musaddiqal lima baina yadahi minat Taurat. Nabi Isa itu datang ke dunia untuk apa? Membenarkan ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Jadi apa yang ada dalam kitab Taurat oleh Nabi Isa bukan diganti, bukan dihapus, bukan diamandemen, tapi dibenarkan, direstui. Hadirin, ini di dalam kitab Taurat yang ada sekarang ya. Nah kita buktikan. Salah satu hukum yang diajarkan Nabi Musa lewat Taurat itu adalah apa? Nabi Musa itu melarang orang-orang Yahudi sebagai umat beliau untuk memakan daging babi, untuk meminum minuman keras. Itu. Tapi ternyata Nabi Isa alaihissalam sama membenarkan ajaran itu. Maka umat Nabi Isa harusnya mereka tidak pernah memakan daging babi, tidak pernah meminum miras. Harusnya masih ada tertulis. Tapi kita jumpai Pak umat Kristen, maaf nih, orang Kristen celina panas tidak mungkin ya. Sekarang ini doyan minum minuman keras, doyan makan babi panggang, kata enak katanya Pak. Boro-boro enak, kita mengharam kan. Seharusnya umat Islam, orang Yahudi, orang Kristen itu dilarang meminum miras, dilarang memakan daging babi. Tapi ternyata yang taat siapa? Umat Islam. Jadi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, dan ajaran Nabi Muhammad dalam Al-Quran sama. Tidak boleh miras, tidak boleh daging babi. Tapi orang Nasrani, mereka itu mengatakan itu sudah diamandemen katanya. Sudah diganti.
Siapa yang menggantikannya? Paulus, Pak. Nah, Paulus lah yang membolehkan orang Kristen makan daging babi dan minum minuman keras. Yesusnya melarang. Ternyata umat Kristen lebih taat kepada Paulus ketimbang kepada Yesus. Maka kalau kita jujur ya, objektif, agama Kristen itu sebenarnya agama yang dibawa oleh siapa? Oleh Paulus, bukan oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu Muslim. Beliau melarang miras, melarang daging babi. Itu hadirin. Nabi Isa itu sama dengan Nabi kita, Pak, ajarannya. Nah, kembali ke sini. Jadi membenarkan ajaran Taurat, wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Isa Injil. Yang itu namanya kabar gembira. Kalau bahasa baratnya gospel, Pak. Gospel ya. Fihi huda wa nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya kebenaran. Ini yang ketiga, itu adalah Injil. Yang keempat, Al-Quran jelas ya. Banyak ayatnya. Wa uhiya ilayya hadal Quran. Dan diwahyukan kepadaku, kata Nabi kita ya, Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 19. Kita mah tadi Pak tentang suhuf ya. Itu surat Al-Ala. Lapis suhufil ula, suhufi Ibrahimah wa Musa. Nah ini hadirin. Kita akan teruskan hadirin. Pertanyaannya, yang jadi pertanyaan, bisakah kita menemukan kitab suci itu dalam bentuknya yang original tanpa ada pemalsuan? Jawabannya tidak, Pak. Itu kitab suci yang dijamin terpelihara keasliannya, kemurniannya, otentisitasnya, originalis, hanya Al-Quran. Sedangkan untuk yang lain, Taurat, Zabur, Injil tidak dijamin keasliannya. Sudah bercampur dengan tulisan tangan manusia. Nah, di sini Pak nanti Bapak lihat Pak dalam Al-Qur'an nih. Surat Al-An'am ayat 91 ya, bahwa banyak ayat-ayat Taurat, Injil, Zabur yang disembunyikan oleh beberapa tokoh mereka. Disembunyikan. Kemudian ada juga yang sudah dirubah. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna kalima amawadi. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Itu salah satu kejahatan orang Yahudi dalam sejarah menurut Quran adalah mereka tuh berani mengubah ayat-ayat kitab suci, baik dalam Taurat ataupun dalam Zabur ataupun dalam Injil. Itu Pak. Kemudian yang ketiga, bukan hanya merubah, mereka juga mencampur adukan kitab suci dengan tulisan manusia. Ya, kalau kitab suci kan murni dari Allah harusnya Pak. Dari awal sampai akhir semuanya itu firman Allah. Tapi ternyata disisipkan perkataan manusia, ajaran manusia yang itu bukan firman Allah. Silakan lihat dalam surat Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Hei ahli kitab, Yahudi Nasrani Pak, mengapa kalian mencampur adukan benar dan salah? Mencampur adukan yang suci dengan yang salah dan sembunyikan sebagian yang benar, padahal kamu mengetahui. Ini perilaku mereka ini, wah itu kan kata Quran tanya. Ya ternyata nanti ya, ini nanti aja terus Pak ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana sejarah kitab suci selain Al-Quran. Nanti Al-Quran juga dijelaskan sejarahnya. Ternyata ya tadi Pak tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sebagian ada disembunyikan, sebagian dirubah-rubah, sebagian dicampur, disisipkan dengan tulisan-tulisan tangan manusia. Bahkan ya yang keempat ada di dalamnya itu tulisan manusia murni, bukan tulisan yang berasal dari firman Allah.
Surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya dan mereka mengatakan ini adalah dari Allah, padahal tulisan tangan mereka. Jadi sudah berbohong kepada orang banyak dengan mengatakan ini adalah firman Allah, berbohong kepada Allah ya. Ucapan dia, tulisan dia dinisbatkan kepada Allah, ini kan kedustaan yang sangat nyata. Nah, tentang Al-Qur'an jelas Pak dalam surat Al-Hijr 9 ya. Ini banyak dalil Pak ya. Itu dikatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara keaslian dan kemurniannya. Maka kita yakin Al-Quran yang kita baca hari ini itu sama yang pernah dibaca oleh Nabi dan sahabat. Dan Al-Quran yang dibaca oleh anak cucu kita sampai akhir zaman tidak akan berubah, sama dengan yang kita baca. Dijamin akan terjaga keaslian dan kemurniannya. Ini tentang Al-Quran. Nah, hadirin, oleh karena itu Nabi ya, bukan Nabi, Umar bin Khattab itu pernah marah Pak kepada seorang sahabat yang sedang membuka kitab Taurat yang sudah tidak asli tadi kan. Nah, apa kata Umar? Cukuplah Al-Quran yang kamu baca untuk pedoman. Kalau Musa hidup sampai sekarang, Musa pasti akan ikut Al-Quran. Kenapa kamu itu membaca kitab Taurat yang diragukan kebenarannya? Itu Pak. Nah, sekarang bagaimana kita? Misalkan kita nggak sengaja membaca kitab suci dari orang lain, apakah kita membenarkan atau menolak? Nah, Nabi memberikan pedoman, la tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk membenarkan, jangan pula mendustakan. Jadi harus dilihat. Kalau isinya sesuai dengan Al-Quran, itu benar, kitab suci. Kalau isinya bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan kitab suci, kitab kotor, tulisan manusia. Misalkan Pak dalam kitab suci yang sekarang ada ya, ada penjelasan, hei orang Israel, dengarlah dengan baik-baik bahwa Tuhan kita itu esa, Allah adanya, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu yakin Pak kitab suci itu. Ya, Shema Israel, bahasa Ibrani Pak ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu satu, Allah tidak ada selain Dia. Itu la ilaha illallah kan tauhid. Nah, tapi ketika kita baca kitab suci misalkan dikatakan di sana Nabi Harun pernah berzinah dengan putrinya sehingga melahirkan anak sekaligus cucu. Ini penghinaan, ini bohong Pak. Ini mah tulisan manusia ya. Ini contoh Pak. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Benarkan kalau sesuai dengan Quran, tolak kalau bertentangan dengan Al-Quran. Misalkan ada ayat yang menjelaskan Nabi Yakub pernah bergumul dengan Tuhan, berkelahi, dan Tuhan kalah. Jika tinju ya Pak, masa Allah kalah oleh Nabi Yakub? Tapi alam semesta masih kokoh ya, walaupun dikalahkan oleh Nabi Yakub. Pada akhir usianya, Nabi Sulaiman itu mendirikan berhala jumlahnya ratusan dan disembah bersama istrinya. Nabi Sulaiman menyembah berhala. Nah, ini kan jelas penghinaan Pak. Ini jelas bukan kitab suci. Kita aja mungkin Pak sebagai pengantar, insya Allah kita akan melanjutkan. Nanti kita akan membahas Pak isi kitab suci. Ya. Dan di mana sekarang kita mendapatkan, walaupun kalau yang asli hanya Quran yang ada. Yang Taurat, Zabur, Injil, sekarang yang ada sudah campuran, oplosan antara firman Allah dengan tulisan manusia yang banyak salahnya. Demikian Pak, insya Allah kita lanjutkan Pak pada kesempatan.